Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu honorer di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan alur perencanaan kebutuhan ASN untuk tahun 2024, yang mana Bapak Ibu sekalian direncanakan ini akan dimulai tahapannya ya di bulan Mei. Nah, ini akan kita bahas. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Pada Selasa semalam, Kemenpan sudah mempublikasikan ini terkait dengan teknis pengadaan ASN tahun 2024 ya Bapak Ibu sekalian, yang memuat kebijakan pengadaan ASN tahun 2024 termasuk alurnya yang kita sudah bahas tadi. Nah, ini adalah terkait profil ASN di Indonesia saat ini ya. Kemudian profil tenaga non ASN ini yang diberikan ini jumlahnya. Untuk tenaga non ASN pusat masih ada 325.517, daerah 2.029.000 ya. Ini adalah totalnya, dan ini yang akan diselesaikan, yang mana di sini sudah dibuat gajinya ya di bawah 1 juta, kemudian 5 sampai 6 juta ini adalah pendidikannya. Ini berdasarkan pemetaan dari Kemenpan RB ya. Dengan pendidik itu adalah 731, kesehatan 209, kemudian penyuluh 74.000, teknis 609, dan administrasi adalah 735.000. Ini kalau kita total 14 ya sekitar 2,3 ya. Ini adalah data ASN-nya, dan proyeksi penyelesaian tenaga non ASN di sini juga sudah dibuat. Ada 2,355 ya. Kemudian non ASN yang telah lulus ini yang sudah diangkat sampai 2023 748.000 ini sudah. Kemudian untuk tahun 2024 yang THK 2 ini masih ada 130.000 lagi. Lalu non ASN-nya ya di atas 3 tahun ini adalah 1.475, sehingga daerah ini nanti ya direncanakan membuka formasi 1.605.694, ada tanda bintangnya. Ini terbatas untuk tidak dipublikasi gitu ya. Data proyeksi sisa tenaga non ASN secara realisasi dapat lebih besar karena tidak semua formasi khusus terisi oleh peserta formasi khusus non ASN. Dan yang kedua, belum semua peserta lulus seleksi tahun 2001 dan 2002 ditetapkan nomor induknya, jadi masih ada di sini yang double gitu ya. Nah, urgensi pentingnya penataan 2,3 juta tenaga non ASN sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemenpan ini adalah 2,3 juta ya, 40%-nya guru dan nakes dominan ini. Kemudian non ASN X THK 2 harus diakui menjadi salah satu penggerak pelayanan tenaga kesehatan, guru, pelayan publik, dan seterusnya. Pemberian gaji masih belum adil, masih di bawah 2 juta rupiah. Dan kemudian solusi quick wins yang dirancang adalah yang pertama ini adalah lewat rekrutmen terus berjalan dan diprediksi tinggal 1,6 juta honorer pada 2024 ini ya. Lalu quick wins kedua, undang-undang menyediakan mekanisme yang lebih adil untuk honorer sektor tertentu dengan skema paruh waktu. Namun paruh waktu ini tidak bisa diterapkan untuk dinas kesehatan itu ya. Lalu quick win ketiga, penataan menyeluruh melalui rekrutmen 2024 secara lebih besar namun tetap selektif. Itu adalah langkahnya. Lalu arah kebijakannya ini pertama, fokus pada pelayan dasar, tenaga guru dan kesehatan, itu yang paling diutamakan. Kemudian seoptimal mungkin penyelesaian permasalahan tenaga non ASN di instansi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ada juga rekrutmen talenta-talenta baru dan juga mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Itu salah satu yang menjadi poin utamanya. Dan ini adalah kebutuhannya nih untuk ini, barangkali Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, untuk CPNS daerah adalah 483.000, baik ini untuk guru juga ada dibuka ya, dan juga nakes. Kemudian P3K adalah 1.383.000. Ini adalah kebutuhannya. Jadi di sini sudah dirinci sampai tahun 2023. Untuk pengusulan kebutuhan tahun 2024 sendiri Bapak Ibu sekalian dibuat di sini ya.
Pertama, surat permintaan usulan kebutuhan ini sudah selesai di 21 Desember kemarin. Masuk kedua ini mengusulkan kebutuhan ASN, ini batasnya Bapak Ibu sekalian ini masih berproses 31 Januari. Setelah selesai nanti kemudian Kemenpan akan menetapkan jumlah formasi nasional dan instansi, menetapkan pedoman pengusulan rincian formasi. Ini nanti masih menunggu. Lalu di tahap berikutnya ini Februari ya, mempersiapkan sarana prasarana pengusulan rincian formasi. Lalu masuk ke langkah kelima, instansi pemerintah, ini di bulan Maret ya. Instansi pemerintah menyampaikan rincian usulan. Lalu di langkah keenam, validasi rincian formasi berdasarkan angka 5. Ya, kemudian masuk di bulan April ini taksasinya, approval hasil validasi BKN. Berarti ini nanti harus ada validasi lagi dari BKN untuk menyesuaikan ke usulan tadi ya, yang berhak masuk kategori non ASN dan yang masuk formasi umum. Kemudian di April juga adalah kebijakan pengadaan ASN. Nanti di sini terbit juknisnya untuk pengadaan CASN tahun 2024. Sehingga direncanakan di Mei ini sudah mulai ya seleksi CASN. Ini bagi Bapak Ibu yang menunggu perkembangannya tentunya. Ada 8 langkah hingga di bulan Mei kalau kita perhatikan ini. Dan surat pernyataan usulan kemarin seperti disampaikan tadi sudah disampaikan di 21 Desember. Namun paling lambat ini 31 Januari 2024. Sehingga mungkin di daerah Bapak Ibu sekalian sekarang sudah ada ini surat dari dinas ya untuk pengusulan data kebutuhan dari instansi masing-masing. Dan ini adalah informasinya untuk pengusulan ini ya sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Daerah masing-masing sudah akan melakukan ini validasi lagi sehingga kebutuhan ASN di tahun 2024 sesuai dengan kuota yang dibuka oleh Menpan itu bisa terpenuhi. Ini adalah informasi ya yang akan dilakukan oleh daerah. Ini daerah yang melakukannya administrator daerah. Ini langkah-langkahnya ya tidak ada kaitannya dengan kita di sini. Dan kalau kita bandingkan ini, kalau untuk Kemendikbud sendiri ya tidak ada hal yang baru ya yang dipublik oleh Menpan semalam. Ini yang sudah pernah kita sampaikan data kebutuhan gurunya. Untuk guru adalah 419.000, untuk TENDI adalah 82.717. Ini sama. Ini sudah pernah kita sampaikan dan progres hingga nanti 2030. Sementara untuk nakes ini ada sedikit informasi terbaru bahwa usulan strategi dalam pengadaan ASN kesehatan 2024 ini adalah evaluasi 2023. Kemudian strateginya nanti pengaturan di sistem aplikasi Renbud agar usulan formasi dikunci sesuai kebutuhan prioritas. Lalu penguncian formasi kebutuhan minimal di informasi Menpan RB. Lalu penyelesaian distribusi DAU formasi ASN kesehatan dengan kebutuhan pengadaan ASN kesehatan tahun 2024. Lalu disusul penyusunan juknis khusus pembukaan formasi JF kesehatan, kebijakan formasi CPNS bagi tenaga medis yang kurang diminati, jadi akan ada juga CPNS-nya ya. Peraturan pemerintah manajemen ASN harus memberikan kesempatan peserta P3 dapat pengembangan karya yang sama dengan PNS, ya itu strateginya ya. Dan ini menyusun regulasi ASN secara khusus untuk kesehatan. Menghapus syarat minimal masa kerja itu adalah langkah yang diambil. Pemberian afirmasi dalam seleksi ASN kesehatan 2024, peningkatan kapasitas kompetensi ya, kemudian penguncian kualifikasi pendidikan pada sistem SSCASN sesuai Dirjen SE Dirjen Nakes nantinya. Nah, itulah yang dipersiapkan oleh Menteri Kesehatan untuk rekan-rekan yang ada di nakes ya Bapak Ibu sekalian. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian informasi terbaru yang bisa kita sampaikan. Jadi dipastikan untuk seleksi CASN sendiri nanti akan dimulai di bulan Mei ya, Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Terkait juga ini berkas-berkas yang harus dilengkapi nantinya. Nah, barangkali ini yang bisa sampaikan, semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.